Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4246. Ayo. Lawan aku. Tiga tetua, apakah pernah ada dua kesengsaraan petir tertinggi dalam sejarah dunia iblis? Bagaimana kedua orang di depan kita masih hidup? Jiang Xuanzu bertanya dengan heran. Ketiga tetua menggelengkan kepala dalam diam, aku tidak tahu apakah kedua orang ini benar-benar telah menjadi surga dan bumi tertinggi, dan telah membuktikan ketidakterbatasan Hunyuan. Tetapi aku tahu bahwa di dunia iblis dan dunia roh, semua prajurit yang selamat dari kesengsaraan petir tertinggi telah menghilang di antara surga dan bumi pada akhirnya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah keluar dari kehampaan ini dan pergi ke surga dan bumi lain, tetapi kemana mereka pergi, tidak seorang pun tahu. Tetapi satu hal yang pasti, sebelum mereka menghilang, orang-orang yang selamat dari kesengsaraan petir tertinggi ini dulunya adalah makhluk yang kuat di antara surga dan bumi. Bahkan ketika beberapa orang kuat mencapai puncaknya, bahkan Protos raksasa harus bersujud untuk melihat mereka. Lihat, kita mungkin akan menyaksikan kebangkitan seorang yang tertinggi di masa depan. Ketiga tetua menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah puncak Xianren. Meskipun ribuan mil jauhnya dari puncak abadi yang sunyi, mereka tidak dapat melihat hutan putih di atasnya, tetapi mereka tetap melihat ke arah itu, karena mereka tahu bahwa orang-orang yang melintasi perampokan ke arah itu mungkin adalah keberadaan kerajaan iblis di masa depan. Awan guntur 90 juta li dari perampokan guntur tertinggi membentang sebagian besar wilayah Sekte Dewa Bulan Merah. Di bawah perampokan guntur, semua makhluk hidup di bumi melarikan diri. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun dalam puluhan juta mil. Bahkan monster pun melarikan diri. Tentu saja, beberapa prajurit yang tidak takut mati masih tidak melarikan diri. Duduk di puncak abadi, di bawah perampokan guntur tertinggi, Lin Bai berdiri, menatap awan guntur 90 juta mil, melihat bayangan Buddha di atas perampokan guntur, melihat aula istana Ling Qiao yang memudar di belakang bayangan Buddha abadi, rasa dingin muncul di matanya. Pada saat ini, roh pedang menelan muncul dari kepala Lin Bai dan berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatan melahap pedang tersebar di langit dan bumi. Pedang iblis itu dipegang erat di tangan, dan inti pedang itu bersinar, dan kekuatan pedang yang tak terbatas menyebar hingga ratusan mil. Tiga pedang terbang mengelilingi seluruh tubuh. Bilahnya tajam dan cahayanya dingin. Tidak ada jalan keluar, mungkin itu jalan terbaik. Sekarang hanya satu perang. Lin Bai melahap jiwa pedang di kepalanya, memegang pedang iblis di tangannya, dan tiga pedang terbang mengelilingi tubuhnya. Kekuatan pedang yang tak terbatas menyebar ke hutan belantara. Antara langit dan bumi, makna pedang Lin Bai yang kuat dan menakjubkan tercakup, aku, Lin Bai, harus melawan manusia, iblis, dewa, dan iblis sepanjang hidupku. Tampaknya hari ini aku harus bertarung dengan surga. Dengungan pedang iblis membubung ke langit, dan pedang itu menusuk ke dalam perampokan guntur. Lin Bai meraung, ayo. Bertarunglah denganku. Pedang yang melahap jiwa pedang itu bergegas menuju kesengsaraan guntur, dan tiga pedang terbang itu pun ikut bersamanya. Kesengsaraan guntur tertinggi sejauh 90 juta mil tampaknya telah diprovokasi. Di atasnya, bayangan Buddha abadi meraung bersama. Di samping Lin Baier, dia mendengar nyanyian Buddha, gumaman leluhur Tao, auman dewa dan auman setan. Dan guntur yang menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai sudah melihat bahwa ini adalah perampokan guntur tertinggi. Lin Bai tahu dalam hatinya bahwa perang ini tidak dapat dihindari, tetapi tidak dapat dihindari. Tidak perlu menghindarinya. Badai guntur mengumpulkan kekuatan. Awan guntur bergulung dan melonjak dalam jarak 90 juta mil. Kekuatan tak terbatas berkumpul dari tepi awan guntur dan menyatu di atas kepala Lin Bai. Guntur ilahi 9 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam dan putih, mengembun menjadi bentuk. Kekuatan ini melampaui kekuatan lain di dunia dan tidak terkalahkan. Bunuh. Tatapan mata Lin Bai dingin, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah, mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Pedang pembunuh abadi, 4 makna Juetian, arus silang laut, susunan 3 pedang pembunuh surga, bumi dan manusia, metode rahasia menelan jiwa pedang, dan formula pedang dewa pengejar 9 langkah. Lin Bai menggunakan semua cara yang bisa digunakannya dan mengubahnya menjadi pedang yang menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menyerbu ke dalam guntur. Roh pedang berada di depan dan jiwa pedang dilahap di belakang. 3 pedang terbang mengikuti dari dekat. Akhirnya, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan membunuhnya dalam perampokan guntur.
Pada saat ini, guntur tertinggi menjarah, guntur Dewa Sembilan Warna langsung menelan Lin Bai, guntur Dewa jatuh, dan kekuatan sisa menyebar. Duduk dan melupakan puncak abadi, ribuan mil di sekitar gunung itu rata dengan tanah, meninggalkan lubang besar sekitar 100 kaki di bumi. Ketika guntur tertinggi penjarahan jatuh, semua prajurit yang berada jauh dari 90 juta mil menahan napas. Mereka semua melihat guntur Dewa Sembilan Warna yang cantik itu, cahayanya bersinar di langit dan bumi lebih dari bintang-bintang di langit. Apakah kau berhasil? Tidak, sepertinya gagal. Terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Pokoknya, perampokan guntur menghilang. Sepertinya hanya ada satu guntur. Ketika guntur Dewa Sembilan Warna jatuh saat itu, perampokan guntur sejauh 90 juta mil mulai menghilang perlahan. Adapun situasi mereka yang duduk dan melupakan puncak Xianren, tidak ada yang tahu. Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan berkata, apakah napasnya hilang? Apakah dia gagal? Apakah kamu mati di bawah guntur? Qin Yuyan menggelengkan kepalanya dan mendesah, kesengsaraan guntur tertinggi sangat mudah untuk dilewati. Ketiga tetua itu dalam keadaan linglung. Setelah setengah lingkaran, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Pada saat pembukaan, Lin Bai membunuh guntur tertinggi dengan pedangnya. Pada saat guntur Dewa Sembilan Warna melahap dirinya sendiri, Lin Bai merasa tubuhnya terkoyak. Dan sesaat setelah dagingnya terkoyak, Lin Bai merasakan kekuatan lembut muncul dari kedalaman roh, memelihara tubuhnya. Dalam guntur dewa, tubuh Lin Bai menjadi abu, dan bahkan rohnya hanya jejak. Pada saat ini, di dalam perampokan guntur, jejak roh berkumpul untuk membiarkan Lin Bai membentuk kembali rohnya. Di atas roh, 5 organ dalam, 8 meridian, darah dan tulang di seluruh tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit. Hanya dalam 3 napas, Lin Bai pulih seperti sebelumnya dan berdiri dengan bangga dalam perampokan guntur. Dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya lebih kuat daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, sendan dan jiwa pedang yang menelan tubuh mulai berubah. Ramuan ajaib itu pecah dan terbuka perlahan, menelan jiwa pedang menjadi gumpalan asap hitam ke dalam pil dewa. Dengan semua kekuatan spiritual seluruh tubuh Lin Bai, ketiganya menjadi satu, dan ramuan dewa berubah menjadi buah Tao. Kekuatan di puncak Jiuji Daojing menyebar pada Lin Bai. Terlebih lagi, kekuatan Lin Bai di puncak Jiuji Daojing lebih kuat daripada kekuatan Jiuji Daojing manapun. Melalui bencana guntur, Lin Bai melompat langsung dari Kuaso Daojing ke Jiuji Daojing. Asap hitam pekat mengepul dari tubuh Lin Bai dan berubah menjadi bayangan virtual setinggi sekitar 100 zang di belakang Lin Bai. Bayangan ini adalah sosok yang luar biasa dengan rambut panjang yang menari tertiup angin. Matanya bangga pada dunia. Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, menurut napas di tubuhnya, ini adalah Lin Bai. Dia memegang pedang giok hitam di tangannya, yang memancarkan fluktuasi kekuatan yang tak berujung dan menakutkan. Pedang giok hitam adalah jiwa pedang yang mencair menjadi buah Tao. Ini adalah Perdana Menteri Lin Bai. Bab 4247, Penampilan Tertinggi. Citra tertinggi, hanya setelah melewati perampokan guntur tertinggi, dapat memperoleh semacam kekuatan misterius. Lin Bai merasakan bahwa citra tertinggi di belakangnya terungkap, dan hatinya tergerak. Fase tertinggi mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Pedang itu terbungkus dalam pedang yang tak terbatas. Pedang itu menembus ribuan mil, menghancurkan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan jurang yang dalam di tanah yang luas. Kekuatan semacam ini, membuat Lin Bai terpesona saat melihatnya. Orang seni bela diri yang memiliki citra tertinggi sama dengan menaiki tangga surga dan bumi tertinggi. Selama Lin Bai tidak mati muda di masa depan, dia pasti akan menjadi yang tertinggi di surga dan bumi. Apakah kamu berhasil? Apakah itu berhasil atau gagal? 90 juta mil jauhnya dari awan guntur, banyak prajurit bersemangat untuk bertanya. Menyaksikan perampokan guntur tertinggi dengan mata kepala sendiri adalah takdir bagi semua orang. Tetapi mereka tidak dapat merasakan apakah orang yang telah dirampok itu berhasil. Qin Yuyan, Jiang Xuanzu dan 3 tetua yang mengenal Lin Bai tidak merasakan napas Lin Bai. Mereka masih memiliki firasat buruk bahwa Lin Bai mungkin telah gagal. Namun, pada saat ini, bayangan virtual 100 zang, dengan pedang di tangan, muncul dalam perampokan guntur. Dengan lambaian tangannya, dia menebas perampokan guntur. Napas tertinggi yang tak terbatas begitu menakutkan sehingga makhluk hidup di dunia menjadi takut dan gemetar. 3 tetua, Jiang Xuanzu dan Qin Yuyan terkejut.
Di bawah napas dan kekuatan pedang ini, mereka semua dipaksa untuk berlutut dan menyembah. Ketiganya mendongak dan melihat bahwa bayangan 100 Zhang muncul dalam perampokan guntur, memegang pedang tajam di tangannya. Dia sombong dan tak tertandingi. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, napas yang dikenalnya masih membuat mereka tahu itu adalah citra tertinggi Lin Bai. Perdana Menteri. Ini adalah gambaran tertinggi. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Ya Tuhan. Apakah aku benar-benar akan menyaksikan kebangkitan seorang yang tertinggi di masa depan? Melihat gambaran tertinggi terungkap dan perampokan guntur, sebilah pedang memotong awan guntur, semua seni bela diri tergerak dan berteriak kegirangan. Pada saat itu, pada perampokan guntur yang menghilang, istana surgawi runtuh di depan wajah yang tertinggi. Melihat pemandangan ini, leluhur tua Yang Lou tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, Buddha abadi menundukkan kepalanya, dan semua makhluk hidup menyembah apakah ini yang tertinggi dari langit dan bumi. Ketika ketiga tetua melihat pemandangan ini, mereka menjadi bersemangat dan berteriak, Buddha abadi menundukkan kepalanya, Buddha abadi menundukkan kepalanya, semua makhluk hidup menyembah, Hunyuan Wuji, langit dan bumi adalah yang tertinggi. Haha, langit dan bumi. Langit dan bumi adalah yang paling berharga. Ketiga tetua itu bersemangat dan menangis. Bagaimanapun, hubungan antara King Luo dan Sekte Iblis Abadi sangat dangkal. Jika Lin Bai mendukungnya, masa depan Sekte Iblis Abadi tidak akan terbatas. Pada saat ini, beberapa pria kuat segera melangkah maju dan berlutut dengan hormat di tanah. Dengan suara integrasi kultivasi dan kultivasi, dia memanggil, Lang King, penguasa kota muda kota Serigala di Xuanzu, 18 prefektur bulan merah, mewakili keluarga Lang dari kota Serigala Xuanzu, dan mengunjungi yang tertinggi. Jika izin tertinggi diberikan, kami, kota Serigala dan keluarga Lang di Xuanzu, ingin menyembah Tuhan tertinggi selama beberapa generasi dan tidak akan pernah mengkhianati mereka. Persaingan ini dimulai dari perang antara Xuanzu dan Lianzu, dan kota Serigala Xuanzu secara alami datang untuk mengamati Sekte Dewa Bulan Merah. Saat itu, Lang King, Tuan Muda Kota Serigala di Xuanzu, melihat Perdana Menteri, dan membungkuk kepada Lin Bai untuk pertama kalinya. Meskipun 18 negara bulan merah dan 13 negara abadi sangat besar, mereka hanyalah tempat tandus di depan dunia iblis yang besar. Terlalu banyak prajurit di sini yang tidak dapat mencapai puncak. Namun, jika mereka dapat mengikuti seorang guru tertinggi atau mendapatkan dukungan dari orang yang kuat, keluarga dan kekuatan ini juga dapat mencapai puncak dunia iblis. Lang King, Lin Bai masih dikenal. Lagi pula, ketika Lin Bai tidak memiliki anggota tubuh, dia bertarung dengan kota Serigala Xuanzu di Sancheng. Setelah pembukaan kota Serigala di Xuanzu, orang kuat lainnya segera berkata, keluarga Zhao di Liangzu, 18 prefektur bulan merah, bersedia memberi prioritas tertinggi bagi keluarga Zhao, dan sembahlah mereka dari generasi ke generasi, dan jangan pernah tinggalkan mereka. Keluarga Li di 18 prefektur Ciyue, yang bersedia menyembah Tuhan tertinggi dan menyembah dari generasi ke generasi, tidak akan pernah berkhianat. Klan Zhangzu di 18 prefektur bulan merah, mereka bersedia menawarkan prioritas tertinggi dan menyembah dari generasi ke generasi, tidak akan pernah berkhianat. 18 negara bagian bulan merah. Klan Gongsun di 18 prefektur Ciyue. Dalam sekejap, ada lebih dari ratusan keluarga dan klan yang ingin setia kepada Lin Bai. Jika Lin Bai mengangguk, kekuatan persatuan keluarga dan klan ini akan cukup untuk memuncaki pola seluruh 18 negara bagian bulan merah, dan bahkan menggulingkan Sekte Dewa Bulan Merah. Mendengar suara yang keluar dari telinganya, Master Bulan Merah tidak tenang. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa kekuatan yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin tertinggi tidak sebanding dengan senjata sihir atau kekuatan sihir apapun. Pemilik masa depannya memiliki potensi besar, leluhur kami. Dengan mata menyipit, leluhur tua Yang Lou membuka mulutnya dengan suara keras dan memanggil menteri tertinggi, generasi ke-18 dari Sekte Dewa Bulan Merah bersedia mewakili Dewa Bulan Merah untuk menyembah Maha Guru dan menyembah dari generasi ke generasi, tidak pernah berkhianat. Ketika leluhur tua Yang Lou membuka mulutnya, dia harus mengutamakan yang tertinggi. Ini tidak terpikir oleh pemimpin Ciyue. Sebaliknya, para leluhur lain dari Sekte Dewa Bulan Merah merasa lega ketika mereka mendengar ini. Para leluhur lainnya benar-benar khawatir bahwa pembukaan Yang Lou adalah untuk menyatakan perang terhadap yang tertinggi. Para leluhur ini semua adalah roh manusia.
Mereka tahu bahwa calon pemimpin tertinggi, sekarang terlihat muda, tetapi jika dia tumbuh dewasa, itu tidak akan menjadi sekte Dewa Bulan Merah. Diperkirakan seluruh dunia iblis harus sopan. Yang Lou membuka mulutnya dan mengumumkan bahwa dia adalah pemimpin generasi ke-18, dan pemimpin Ciyue tidak berani membantahnya. Secara khusus, pemimpin Bulan Merah melihat bahwa semua leluhur di belakangnya tersenyum puas. Jelas, mereka sangat mendukung keputusan Yang Lou. Ketika ketiga tetua mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak tahu hubungan antara Lin Bai dan Sekte Iblis Abadi. Tidak peduli seberapa keras mereka bertanya kepada Lin Bai, mereka tidak akan setuju dengan mereka. Namun, untuk menghilangkan keraguan semua orang, ketiga tetua segera maju dan berseru, tiga tetua Sekte Iblis Abadi mewakili Sekte Iblis Abadi. Mereka bersedia melayani Tuhan tertinggi, menyembah dari generasi ke generasi, dan tidak pernah berkhianat. Biarkan klan Dewa Bulan Merah dan semua kekuatan keluarga di 18 negara bagian Bulan Merah setia, tetapi Lin Bai tidak menanggapi. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dunia iblis, di puncak gunung, seorang leluhur tua yang telah lama duduk tiba-tiba membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke barat daya. Satu tatapan tampaknya dapat melihat seluruh dunia iblis, 90 juta li perampokan guntur tertinggi, Buddha membungkuk, semua makhluk hidup menyembah. Akankah dunia iblis kita menarik yang tertinggi baru? Kerajaan iblis sedang berkembang pesat. Kerajaan iblis sangat gembira. Hahaha, kerajaan iblis sedang berkembang pesat. Tiba-tiba, lelaki tua itu meledak serempak. Tawanya bergema dalam jarak 1 juta mil. Banyak orang kuat mendengarnya, dan dia sangat terkejut. Banyak seniman bela diri berpikir, bagaimana leluhur ini berbicara. Saat berikutnya, leluhur tua itu melangkah keluar, melintasi puluhan juta mil, menuju ke arah Dewa Bulan Merah. Bab 4248 Jalan Menuju Surga. Dunia Roh, di atas awan. Ling Tianzi bermain catur dengan wanita tua itu. Papan catur direkatkan, dan hitam dan putih tidak dapat dipisahkan. Kakak seperguruan Li, kakak seperguruan kedua, kakak seperguruan ketiga. Tiba-tiba, Ling Tianzi, yang sedang memikirkannya, tiba-tiba menatap awan dengan mata tajam. Tampaknya dia dapat melihat melalui dunia surga, melihat melalui 3 alam dan 6 jalan, dan melihat gambar tertinggi yang terungkap dalam perampokan guntur 90 juta li. Hahaha. Ling Tianzi tiba-tiba meledak serempak, bersemangat dan gembira, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Hahaha. Bagus. Bagus. Wanita tua itu, yang sedang bermain dengan Ling Tianzi, bingung, dan ketiga murid mengerutkan kening di belakangnya. Leng Nuan bertanya, mengapa guru tertawa? Ling Tianzi berkata sambil tersenyum, adik seperguruanmu baru saja melewati perampokan di dunia iblis. Dia tidak hanya selamat dari malapetaka guntur biasa dan malapetaka guntur Tianu, tetapi juga mendapat pengakuan dari malapetaka guntur tertinggi, dan dia telah diberi citra tertinggi. Langit dan bumi adalah yang tertinggi. Para dewa dan Buddha menundukkan kepala mereka, dan semua makhluk hidup menyembah. Hahaha, bisakah kamu mengatakan aku tidak bahagia? Aku adalah murid putra surga. Aku adalah guru tertinggi langit dan bumi. Tidak bisakah aku bahagia? Tidak bisakah aku tertawa? Ling Tianzi tertawa gembira. Dia menatap dunia iblis dan berkata, suatu hari, aku akan mengumumkan di depan semua orang kuat di dunia bahwa dia adalah muridku. Mendengar ini, Li Sanxing bertanya dengan gembira, benarkah? Guru, apakah itu benar? Saudara seperguruan muda, apakah kamu benar-benar selamat dari malapetaka guntur tertinggi? Hebat, hebat. Aku tahu bahwa saudara seperguruan muda tidak akan mati. Aku tahu saudara seperguruan muda tidak akan mati, hahaha. Li Sanxing bersemangat untuk mengatakan apapun. Kakak senior itu ceroboh, dan Taois itu berkata sambil tersenyum, sudah lama aku tidak melihat guru sebahagia ini. Selamat, guru. Aku telah menerima murid yang baik. Leng Nuan berkata sambil tersenyum, ya, dulu, ketika aku menyebut adik senior, guru selalu tampak sedih. Beberapa kali sebelumnya, aku mengetahui bahwa adik senior itu telah terbunuh di alam bawah. Wajah guru itu begitu muram hingga menakutkan. Ling Tianzi mengangkat tangannya, mengambil sebotol anggur, minum seteguk, dan berkata sambil tersenyum, sebelumnya, adik seperguruanmu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri, tetapi beberapa orang dari ras harimau dan serigala mengejarnya tanpa henti.
Karena dia berlutut kepadaku 3 kali, tentu saja aku harus mengkhawatirkan keselamatannya. Sekarang setelah dia mendapatkan citra tertinggi, pemiliknya akan menantang kekuatan Protoss raksasa di masa depan. Tentu saja, aku harus senang untuknya. Semuanya jelas. Li Sanxing berkata, apakah kamu ingin memberitahu Liu Songjing? Ling Tianzi mendengar ini, wajahnya dingin, dan dia mendengus, aku memintanya untuk menyelamatkan Lin Bai, tetapi dia minum terlalu banyak dan pergi ke arah yang salah. Dia hampir membiarkan Lin Bai mati di kehampaan di luar tanah kuno. Aku belum menghitung kebencian ini dengannya. Wanita tua di seberang Ling Tianzi berkata dengan suara rendah, Liu Songjing serakah. Kau tidak tahu. Apakah dia punya hobi lain dalam hidupnya, yaitu, dia suka minum. Ling Tianzi berkata dengan suara dingin, aku tahu aku tidak akan mencarinya. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, jika kau tidak mencarinya, siapa yang kau cari? Apakah kau masih percaya pada orang-orang Tuntian? Menurutku, tidak perlu memberitahu klan Tuntian tentang masalah ini. Lagi pula, di dalam klan Tuntian ada juga putra-putra gelap yang diatur oleh Protoss raksasa. Liu Songjing belum menangkap mereka. Begitu kau memberitahu klan Tuntian bahwa Lin Bai berada di dunia iblis, dan Protoss raksasa mengetahui lokasi spesifiknya, maka Lin Bai akan berada dalam bahaya besar lagi. Dengan cara ini, ketika Lin Bai tidak sadarkan diri di kehampaan, tidak ada artinya bagimu untuk mengatur seseorang untuk mengirimnya ke kerajaan iblis alih-alih ke sarang klan Tuntian. Kakak senior Ling Tianzi, pada akhirnya, kau masih tidak percaya pada klan Tuntian. Kalau tidak, kau tidak akan mengatur seseorang untuk mengirim Lin Bai ke dunia iblis. Ling Tianzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, memang, klan Tuntian tidak dapat dipercaya, terutama putra gelap yang diatur oleh Protoss raksasa. Jika Liu Songjing mengirim Lin Bai ke sarang klan Tuntian, itu hanya akan membuat Lin Bai hidup dalam bahaya dan bahaya di masa depan. Aku lebih percaya pada kekuatan Lin Bai sendiri daripada klan Tuntian. Aku adalah gurunya. Aku mengenal Lin Bai. Kerajaan iblis adalah tempat yang paling cocok untuk Lin Bai. Ketika dia penuh dengan sayap di dunia iblis, dia akan kembali ke dunia roh dengan postur seorang raja di dunia. Terlebih lagi, Protoss raksasa masih takut pada dunia iblis. Bagaimanapun, orang-orang tua yang akan menjadi abadi di dunia iblis masih hidup. Raksasa Protoss tidak berani pergi ke dunia iblis dengan mudah. Bahkan jika raksasa Protoss pergi ke dunia iblis, mereka akan mengunjungi benda-benda tua itu untuk pertama kalinya. Sekarang Lin Bai telah mengumpulkan citra tertinggi di dunia iblis. Benda-benda tua di dunia iblis itu bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan membiarkan raksasa Protoss membunuh Lin Bai dengan mudah. Dengan cara ini akan memberi Lin Bai ruang dan waktu untuk tumbuh dewasa. Begitu saatnya tiba, dia akan kembali ke dunia spiritual. Kemudian semuanya akan tenang. Di belakangnya, ada iblis dan aku, dan para pahlawan klan Tuntian. Bahkan jika raksasa Protoss ingin memindahkannya, mereka harus mempertimbangkan 3 kekuatan kita. Wanita tua itu terkekeh dan berkata, kamu tampaknya duduk di dunia roh dan tidak peduli dengan Lin Bai, tetapi kamu telah membuka jalan menuju langit untuk Lin Bai. Kamu mendukung Lin Bai selangkah demi selangkah di posisi tertinggi langit dan bumi. Ling Tianzi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku mendukungnya, tetapi dia bekerja keras. Aku tidak menyangka dia bisa selamat dari perampokan guntur tertinggi. Ini adalah hasil usahanya sendiri. Aku hanya mendorongnya secara diam-diam. Semua prestasinya sekarang diraih dengan darah dan pedangnya sendiri. Wanita tua itu berkata, tetapi fase tertinggi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dunia iblis sangat luas, dan ada banyak sekali bakat di dalamnya. Beberapa orang menyukai bakat, tetapi yang lain iri dengan bakat. Kamu harus tahu bahwa beberapa putra dunia iblis saat ini tidak mudah diprovokasi. Bisakah mereka mentolerir makhluk tertinggi masa depan yang tumbuh di bawah kelopak mata mereka? Kamu tahu, di dunia iblis, dunia roh, dan bahkan dunia bawah, ada banyak prajurit yang selamat dari perampokan guntur tertinggi, tetapi pada akhirnya, mereka harus hidup di dunia atau mati di tengah jalan. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai posisi tertinggi di surga dan bumi? Jangan lupa bahwa tepat di bawah kekosongan dunia roh, dunia iblis, dan dunia bawah semuanya memiliki citra tertinggi. Langit dan bumi ini sangat besar bagi banyak orang, tetapi sangat kecil bagi mereka. Apakah menurutmu ada ruang bagi begitu banyak guru tertinggi di antara surga dan bumi?
Ada beberapa jenius di dunia roh. Yang mana yang tidak dilindungi oleh sekte, karena takut dibunuh oleh sekte saingan. Tetapi sekarang Lin Bai berada di dunia iblis dan tidak ada yang dilindungi, berapa banyak kekuatan yang akan menghargainya dan berapa banyak kekuatan yang akan membencinya ketika dia menolak kekuatan tersebut. Ling Tianzi berkata sambil tersenyum, inilah yang paling kusukai dari Lin Bai. Dia mendominasi dan kejam, tetapi dia sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menunjukkan kemampuannya dan kapan harus menyembunyikan keunggulannya. Bab 4249 Akibat Bencana. Saya harap dia benar-benar dapat memahami bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang tidak bersalah, dan bahwa dia bersalah. Wanita tua itu berbisik. Ling Tianzi memandang ke kejauhan sambil tersenyum, matanya tampak seperti menembus dunia iblis. Pada saat ini, dari wajah Ling Tianzi, dia melihat senyum bahagia. Dia tampak melihat masa depan Lin Bai pada saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia berpikir bahwa Lin Bai akan menghadapi Protoss raksasa, Ling Tianzi merasa getir dan khawatir. Hanya pada saat ini, ketika dia melihat Lin Bai Liang menunjukkan citra tertingginya, dia merasa bahwa Lin Bai memiliki kualifikasi untuk menantang Protoss raksasa. Pada saat yang sama, di dunia roh, di lautan Dewa Surgawi dan di dalam wilayah klan para Dewa Raksasa, kompas Dewa Raksasa mulai bekerja, dan wajah para tetua Dewa Raksasa yang menjaga kompas Dewa Raksasa menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Kompas Dewa Raksasa terletak di kuil Protoss Raksasa. Pada saat ini, penunjuk pada kompas mulai berputar perlahan. Dengan setiap putaran, beberapa tetua Dewa Raksasa tampak sangat bermartabat. Akhirnya, kompas itu diperbaiki, dan berubah menjadi sosok, memegang pedang dan memotong dunia. Perdana Menteri. Gambar tertinggi klan Tuntian. Orang ini tidak akan pernah tinggal, kalau tidak, dia akan menjadi masalah besar bagi Protoss yang agung. Segera panggil kompas Dewa Raksasa untuk mencari tahu di mana orang ini berada, dan kerahkan semua kekuatan yang tersedia di dalam keluarga Dewa Raksasa, dan pastikan untuk memusnahkan dan membungkus Dewa tertinggi yang menelan surga ini. Setelah membaca, para tetua Protoss Raksasa hampir tidak memberitahu klan, jadi mereka segera mulai mencari sosok yang muncul di kompas di kehampaan. Berita bahwa Perdana Menteri tertinggi muncul di sekitar Sekte Dewa Bulan Merah akan menyebar dalam waktu 1 bulan, sehingga dapat menyebar ke seluruh dunia iblis dalam waktu setengah tahun. Saat ini, perampokan guntur tertinggi di puncak Xianren telah menghilang, dan langit telah kembali ke langit cerah sebelumnya. Namun, puncak abadi yang menjulang tinggi telah menghilang di bawah perampokan guntur tertinggi. Tidak hanya itu, tetapi juga pakaian peridoi Lin Bai juga hancur di bawah perampokan guntur tertinggi. Banyak orang kuat saling memberi hormat dengan hormat, tetapi untuk waktu yang lama mereka tidak mendengar jawaban dari yang tertinggi. Tiba-tiba, mereka melihat ke atas dan melihat bahwa fase tertinggi yang menjulang tinggi menghilang di antara langit dan bumi, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Perampokan guntur juga bubar, dan Yang Lou, leluhur klan Dewa Bulan Merah, mengambil langkah pertama dan langsung menuju puncak abadi. Yang lain juga mengikuti, dengan cepat datang untuk duduk dan melupakan puncak abadi. Namun sekarang puncak abadi telah hancur di antara langit dan bumi, hanya menyisakan sebuah lubang sedalam sekitar 100 kaki dan lebar 10.000 mil. Ketika para leluhur dan guru dari Sekte Dewa Bulan Merah, serta orang-orang kuat lainnya di 18 negara bagian Bulan Merah, tiba di sini, tidak ada makhluk hidup lain kecuali lubang ini. Ketika semua orang kuat langsung pergi untuk duduk dan melupakan puncak abadi, Lin Bai berganti menjadi jubah murid yang bersih dan rapi dari cincin penyimpanan dan mengoperasikan liontin giok untuk menutupi langit. Dia berjalan perlahan keluar dari area terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah dan langsung menuju halaman Qinglong lainnya. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat banyak orang kuat terjun. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia bersembunyi dan tidak diperhatikan. Dia kembali ke kota pegunungan Ciyue dengan tenang sepanjang jalan. Perdana Menteri perampok petir tertinggi. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, kadang-kadang kesempatan seperti ini bukanlah hal yang baik bagi orang-orang yang terlalu lemah sepertiku. Lebih baik bersikap rendah hati. Setelah dia datang ke dunia iblis, Lin Bai mendengar banyak cerita anekdot. Misalnya, di suatu kota, ada seorang jenius yang langka dalam 1000 tahun. Kekuatan lain di kota itu takut dengan kebangkitan orang ini, jadi mereka bersatu untuk menghancurkan keluarga itu, tetapi tidak membunuh si jenius. Setelah si jenius tertangkap, beberapa keluarga pertama-tama mencoba membujuknya, tetapi si jenius akan melapor kepadanya.
Akibatnya, beberapa keluarga bersama-sama membeli racun yang mematikan di dunia iblis. Namun, racun itu tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka dapat meminum penawarnya dalam jangka waktu tertentu. Si jenius ini dikendalikan oleh keluarga-keluarga besar ini dengan racun, dan menjadi alat pedang bagi orang-orang untuk mengendalikannya sepanjang hidupnya. Hal-hal seperti itu umum terjadi di dunia latihan, belum lagi dunia iblis, bahkan di tanah kuno Linbai. Inilah sebabnya mengapa orang yang disebut itu tidak bersalah dan kejahatannya dibenarkan. Sayang sekali pakaian Duesian juga hancur oleh guntur. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya kepada kakak perempuan senior ketika kamu kembali? Setelah Qin Yuyu kembali ke paviliun King Yu, tidak ada gunanya bagi Qin untuk kembali ke paviliun Baixian, dan tidak ada gunanya bagi kakak perempuan Qin untuk kembali ke halaman King Yu. Adik seperguruan, kembalilah. Ketika Lin Bai berjalan ke halamannya, dia mendengar suara wanita yang jelas dan manis di depannya. Lin Bai mendongak. Qin Yuyan dan Jiang Xuansu berdiri di gerbang halamannya, tersenyum dan melihatnya datang. Dua kakak seperguruan. Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Jiang Xuansu langsung membuka mulutnya dan bertanya, apakah kesengsaraan petir tadi milikmu? Lin Bai tertawa dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata kepada Qin Yuyan, kakak senior Qin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu di sini. Tapi setelah kau mendengarkan, jangan marah. Qin Yuyan, tersenyum seperti bunga, berkata dengan gembira, adik seperguruan, kau juga pernah bertemu dengan kakak senior. Bagaimana mungkin aku marah pada kakak senior? Aku seorang kakak senior. Katakan saja, kakak senior berjanji untuk tidak marah. Qin Yuyan tahu bahwa potensi seorang calon tertinggi di masa depan hampir tidak terbatas. Jika itu bukan hal yang besar, hampir tidak ada yang ingin menjadi musuh calon tertinggi di masa depan. Baiklah, kakak senior, jangan marah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saat kesengsaraan petir, dia secara tidak sengaja menghancurkan Due Xian Yi. Apa? Qin Yuyan tersenyum dan berseru. Lin Bai tersenyum canggung. Qin Yuyan bertanya dengan ngeri, bagaimana dengan pakaian peri E? Apakah ada pecahannya? Lin Bai dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, ada beberapa pecahan. Qin Yuyan berteriak dengan tergesa-gesa, keluarkan dan tunjukkan padaku seperti apa bentuknya, dan apakah mungkin untuk memperbaikinya. Lin Bai menatap ke langit, mengangkat tangannya dan berkata, diterpa angin, benda itu telah berubah menjadi abu, melayang di seluruh langit. Apakah menurutmu benda itu dapat diperbaiki, saudari seperguruan? Mata Qin Yu melebar karena asap, dada dan perutnya naik turun, mengepalkan tinjunya, dan matanya seolah-olah memakan Lin Bai hidup-hidup. Saudari seperguruan, kamu sibuk dulu, kamu dapat menghubungi lagi saat kamu senggang. Lin Bai dengan cepat melesat pergi, menyelinap ke halamannya sendiri, menutup pintu, membuka susunan, serangkaian tindakan ini, satu per satu. Bab 4250, Sekte Bulan Merah dalam Kekacauan. King Luo, keluar dari sini. Setelah Lin Bai menutup pintu dan membuka formasi, suara gemuruh asap Qin Yu terdengar dari pintu, yang membuat Lin Bai gemetar di aula. Namun pada akhirnya, Qin Yuyan juga tidak membunuhnya. Mungkin dia tahu bahwa Lin Bai baru saja melewati perampokan guntur dan butuh waktu untuk mengkonsolidasikan prestasinya. Jadi setelah beberapa teriakan, tidak ada napas putri kedua di luar pintu. Merasa bahwa putri kedua telah pergi, Lin Bai tidak bisa menahan napas lega. Duduk di dalam ruangan, wajahnya tenggelam. Dia mengingat masa lalu perampokan guntur hari ini, dan sekarang dia menggigil, kali ini, terlalu banyak yang dibayarkan. Hampir semua harta yang dibeli untuk melewati perampokan guntur dikonsumsi, dan bahkan pakaian peri Due rusak. Untungnya, kita selamat dari bencana guntur. Sekarang pencapaianku adalah puncak dari Jiu Jidao. Lin Bai menatap ramuannya sendiri yang mengambang di buah, sudut mulutnya tersenyum. Terlebih lagi, Lin Bai merasa bahwa kultivasinya saat ini tidak jauh dari ranah Daozun. Selama dia kembali ke klannya dan berlatih keras, dia dapat menerobos ranah dan memasuki Daozun dalam waktu 3 atau 5 tahun paling lama. Berita terburuk bagi Lin Bai hari ini adalah Lin Bai tidak memiliki apa-apa. Akhirnya, dia mendapatkan puluhan juta manik-manik ajaib dari klan tulang. Setelah membagikannya dengan Jiang Xuansu dan Li Yumen, 5 juta manik-manik ajaib Lin Bai yang tersisa semuanya digunakan untuk membeli harta karun Du Lei Jie. Hari ini, semua harta karun dihancurkan oleh perampokan guntur.
Lin Bai kembali ke kesulitan tidak memiliki apa-apa sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000 manik-manik ajaib di tas penyimpanannya. Dia benar-benar miskin. Perdana Menteri. Lin Bai memejamkan mata dan bermeditasi dalam hatinya. Pada saat ini, kekuatan yang kuat keluar dari Dao Guo dan berkumpul di belakang Lin Bai. Dia menelan jiwa pedang di dalam tangan, dan kabut hitam membubung seperti iblis. Pedang jiwa yang menelan di tangannya bahkan lebih mengerikan, dan setiap gerakannya memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Lin Bai merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Perdana Menteri tertinggi. Tampaknya Perdana Menteri tertinggi dapat menekan semua hal di langit dan bumi hanya dengan satu pikiran Lin Bai. Perdana Menteri diharapkan menjadi pembunuhku untuk waktu yang lama. Kekuatan Perdana Menteri tertinggi cukup luar biasa, tetapi Lin Bai masih belum dapat menguasainya dengan terampil. Setelah kembali ke Sekte Iblis Abadi di masa depan, dia harus mempelajarinya dengan saksama. Kemudian, Lin Bai duduk bersila di kediaman, memejamkan mata, jatuh ke pintu yang tertutup, mempercepat kultivasi yang stabil dan mengkonsolidasikan alam. Pada saat yang sama, dunia luar benar-benar kacau. Para leluhur dan tetua Sekte Dewa Bulan Merah tidak dapat lagi menahan amarah mereka ketika melihat kehancuran puncak Xianren. Mereka berteriak-teriak untuk menangkap orang ini dan memberi contoh. Pada awalnya, leluhur yang Lou mampu mengendalikan situasi, tetapi pada akhirnya, tanah suci di hati banyak murid dalam Sekte Dewa Bulan Merah hancur, yang membuat marah banyak anggota kuat Sekte Dewa Bulan Merah, dan kerumunan menjadi heboh, dan leluhur tua yang Lou tidak dapat menahannya. Ada juga klan lain dari 18 negara bagian Ciyue yang datang untuk mencari Lin Bai. Mereka tidak menemukan Lin Bai di lokasi puncak Xianren. Mereka mulai menerobos ke daerah terlarang Sekte Dewa Bulan Merah untuk mencari jejak Lin Bai. Tentu saja, ada juga banyak orang yang melanggar hukum di dalamnya yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Sekte Dewa Bulan Merah harus memperkuat kendali, tetapi orang-orang kuat ini tidak mudah untuk memprovokasi perang, dan segera bertarung dengan para murid klan Dewa Bulan Merah. Seluruh keluarga Dewa Bulan Merah jatuh ke dalam pertempuran sengit. Setelah kembali dari daerah terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah, ketiga tetua memasuki kediaman. Di permukaan, mereka tidak peduli dengan dunia, tetapi sebenarnya, ketiga tetua telah bersembunyi di halaman Jiang Xuansu. Tepat pada saat itu, Jiang Xuansu dan Qin Yuyan sedang duduk di halaman sambil minum teh. Tiba-tiba, ketiga tetua menunjukkan bentuk tubuh mereka dan membuat Jiang Xuansu dan Qin Yuyan takut. Tiga tetua. Jiang Xuansu dan Qin Yuyan memanggil dengan hormat. Ketiga tetua memiliki kegembiraan yang tak tertahankan di wajahnya. Dia melihat ke halaman Lin Bai dan berkata, saya merasa King Luo sedang menutup. Apakah itu seharusnya mengkonsolidasikan wilayah? Jiang Xuansu menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Setelah dia kembali, dia tidak meninggalkan kediamannya. Bahkan pakaian Duesian milik adik seperguruan Qin dihancurkan oleh adik seperguruan King Luo. Kakak seperguruan Qin tidak berani memasuki pengasingan yang mengganggu adik seperguruan King Luo. Apa? Pakaian duer hancur. Ketiga tetua itu terkejut, lalu tenang dan berkata sambil tersenyum, ya, harta apa yang bisa menahan kekuatan perampokan guntur tertinggi? Gadis dari keluarga Qin, kamu tidak boleh mengganggunya untuk mengkonsolidasikan keadaan pengasingannya. Jika tidak, aku akan melaporkannya ke Zhongmen. Kamu dan paviliun Qinmu akan mengalami kesulitan. Ketiga tetua itu masih memiliki tatapan gelisah pada Qin Yuyan. Qin Yuyan terdiam dan berkata, jangan khawatir, Paman Keyu, aku tahu dalam benakku bahwa aku bukan anak berusia 3 tahun, aku dapat membedakan beratnya masalah ini. Baguslah. Bagaimanapun juga, Qin Yuyan adalah seorang gadis yang tumbuh di usianya saat ini, dan dia sangat menyadari asal-usulnya, ketika dia meninggalkan celah itu, kita akan segera kembali ke Sekte Iblis Abadi. Qin Yuyan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan pertarungan antara Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi? Apakah tidak ada hari lain? Apakah kalian masih harus melakukannya? Ketiga tetua mencibir, diperkirakan tidak ada cara untuk melakukannya. Sekte Dewa Bulan Merah sekarang dalam kekacauan. Sejumlah besar orang kuat di luar sedang mencari calon yang unggul di masa depan. Bahkan orang-orang kuat dari beberapa keluarga klan telah mulai menerobos ke daerah terlarang di belakang Sekte Dewa Bulan Merah. Sekarang para pengikut Sekte Bulan Merah sedang sibuk menstabilkan situasi.
Bahkan jika pertarungan antara Sekte Iblis Abadi dan Sekte Dewa Bulan Merah akan terus berlanjut, diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan bagi Sekte Dewa Bulan Merah untuk tenang. Tetapi menurut dugaanku, diperkirakan Sekte Dewa Bulan Merah tidak akan terus berlanjut. Bagaimanapun, kali ini masalahnya begitu besar sehingga Sekte Dewa Bulan Merah membutuhkan waktu untuk menenangkan 18 negara bagian Bulan Merah. Setelah 2 hari, aku akan pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah untuk pergi, dan kemudian kita akan kembali ke Sekte Iblis Abadi. Ketiga tetua itu memeriksa rumah King Luo lebih dari 2 kali, dan tidak mengganggu Lin Bai. Sebelum pergi, mereka mendesak Qin Yuyan dan Jiang Xuansu agar tidak membiarkan siapapun masuk untuk mengganggu Lin Bai selama pengasingannya. Setelah Jiang Xuansu dan Qin Yuyan setuju, ketiga tetua itu berbalik dan pergi. Setelah 2 hari, kekacauan di Sekte Dewa Bulan Merah berangsur-angsur mereda. Harus dikatakan bahwa metode Sekte Dewa Bulan Merah masih tangguh. Siapapun yang menyusup ke area terlarang Sekte Dewa Bulan Merah tanpa alasan apapun, terlepas dari asal-usul mereka, akan dibunuh. Klan di belakang mereka akan menyelesaikan perhitungan setelah musim gugur. Setelah membunuh sejumlah orang kuat, banyak dari mereka yang ketakutan dan melarikan diri. 5 hari kemudian, ketiga tetua merasa waktunya hampir habis, jadi mereka pergi mencari Wei Wuyu dan bertanya apakah mereka ingin melanjutkan kontes. Namun, balasan Wei Wuyu kepada ketiga tetua mengejutkan mereka semua.